Boleh di Banyak orang, menurut saya ya, banyak ah, orang mempunyai perspektif bahwa branding itu cuma sekedar warna, logo, tulisan, font, cuman kayak gitu aja. Sebenarnya branding ini pencakupannya luas banget. Mulai dari visi misi kamu, itu kan sesuatu yang akan melekat di brand kamu untuk waktu yang lama. Meskipun ya banyak brand yang udah besar bisa mengembangkan visi misinya ke depannya, kayak misalnya hari ini visi misinya cuman kayak pengen mencapai berapa user. Misalnya ada visinya, ada angka yang besar, tapi mungkin 5 tahun lagi angka itu udah tercapai. Jadi tentu visinya akan direvisi. Tapi pasti masih align dengan visi yang pertama. Nah, makanya kalau misalnya kita ngebahas tentang branding, branding itu luas banget, bukan cuman sekedar warna-warnanya doang. Mulai dari namanya, pas kita awal mikirin namanya, sebenarnya nggak apa-apa kalau milih sesuatu yang random. Tapi kalau misalnya kita bisa memilih sesuatu yang lebih bermakna dan mudah diingat, orang pasti akan lebih melekat. Mungkin ke depannya, mungkin saat kamu baru mulai, kamu nggak merasakan signifikannya. Tapi nanti pas bisnis kamu berkembang, kamu jalanin ads, kamu promosi di TikTok, storytelling, dan segalanya, orang akan ingat brand kamu. Kalau nama brand kamu aja susah banget disebut, itu biasanya orang, udahlah kayak susah gitu, kayak nggak melekat di pikiran. Terus yang kedua, visi misi ini itu penting banget. Kenapa aku bilang visi misi ini penting banget? Banyak banget pengusaha yang aku udah kerja sama mereka, mereka itu sebenarnya nggak jual course mereka, tapi mereka ngejual mimpi mereka. Karena ada satu orang, jadi dia tuh kayak expert social media gitu, dia dari UK, dia tuh sebenarnya nggak jual course dia emang pinter, dia emang cerdas banget, dia kayak mungkin industry leader lah di dunia, di bagian social media marketing. Tapi kenapa dia kayak kalau menjual, dia memang ada skillnya, orang percaya, tapi kan karena salah satu sumber promosi dia, branding dia dari awal, itu dia mau melakukan reformasi pendidikan di dunia. Nah, apa yang dia lakukan, setiap profit yang dapat dari satu course, dia itu salurkan ke bangun sekolah, dan dia mau bangun 1.000 sekolah. Dan saya ikutin dia pas dia 16 tahun, sekarang udah 22, berarti sekitar 6 tahun yang lalu, berarti dia udah berhasil membangun sekitar 4 sekolah, dan ini menjalan 5 sekolah di Nepal. Jadi dia menjual mimpinya, jadi visi misinya tuh terjelas ya, kayak jangka panjang orang udah tahu vision board dia tuh gimana. Kemudian yang ketiga, messagingnya itu lebih ke apa sih yang kita bisa bantu mereka, karena kan kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita beli air minum, kita tuh sebenarnya awalnya nggak pengen beli air minum ini, jangan ada mereknya, tapi tapi sebenarnya kalau kita lihat air minum ini, kita kan pasti ada fungsionalnya kan. Kalau misalnya orang beli rose water misalnya, nggak mungkin orang beli air mawar doang secara sia-sia, pasti ada fungsionalnya. Nah, kita mencari dong, apa sih masalah yang ada untuk seseorang itu, dan kita cari solusinya. Nah, solusinya itu apa? Misalnya air mawar ini bisa bilang ya, karena aku juga gak yakin, tapi misalnya bisa meredakan peradangan di wajah. Itu air mawarnya bisa. Jadi ada gitu yang mereka tahu, itulah hasil yang mereka dapatkan. Karena ekspektasi orang saat membeli sebuah produk itu sebenarnya bukan produknya, tapi lebih ke fungsionalitasnya, ke ethical values-nya, ke sustainability values-nya. Makanya kalau misalnya sebuah brand kena greenwashing atau ethical issues, itu biasanya agak menurun penjualnya di fase-fase itu. Ya karena itu sih. Tapi kalau misalnya dari ground sini, beberapa hal yang kuat banget di awal ini udah dibangun secara apa, kalau terkena isu-isu negatif, masih ada basis yang kuat untuk menahan nama-nama brand ini. Makanya proses kayak strategi untuk bangun brand itu kayak bukan cuma sekedar warna doang, atau yang simple-simple. Kalau itu kita carinya spesifiknya di brand designer, tapi kalau misalnya kita bangun dari dasar ke atas gitu, itu biasanya tahapannya lumayan lama, dan itu biasanya bisa sampai 1 bulan sih, sekitar 6 calls, karena kita mau mastiin values-nya, messaging-nya, dan apapun dari orang itu benar-benar tersalurkan lewat brand dia, agar dia sustainable juga di jangka panjang, gitu sih.